Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan mengenai potensi kolang-kaling sebagai produk smoothies dalam strategi pelestarian kearifan lokal preferensi generasi muda. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang yang kami ambil, dapat saya jelaskan bahwasannya kolang-kaling merupakan salah satu bahan pangan lokal yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi minuman yang sehat. Namun, hingga saat ini, upaya pengembangan potensi kolang-kaling belum dilakukan secara optimal karena pemasaran kolang-kaling masih dilakukan secara tradisional. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat semakin meningkat. Maka dari itu, rumusan masalah yang kami ambil yang pertama, bagaimana gambaran penerimaan generasi muda terhadap smoothies kolang-kaling sebagai inovasi minuman sehat. Yang kedua, bagaimana preferensi generasi muda terhadap aspek rasa, tampilan, dan manfaat gizi smoothies kolang-kaling. Dan yang terakhir yaitu sejauh mana potensi kolang-kaling dapat menjadi peluang usaha yang bernilai ekonomis sekaligus berkontribusi pada pelestarian budaya lokal. Itu penjelasan produk. Deskripsi produk kami. Nah, Slinks merupakan smoothies berbahan kolang-kaling yang tinggi serat dan juga rendah kalori. Nah, Slinks ini juga dipadukan dengan buah-buah segar agar rasanya makin segar dan menarik dan disukai oleh generasi muda. Nah, kemudian ada logo dan tagline. Nah, kenapa kami menggunakan warna orange dan juga kuning? Karena warna orange dan kuning ini merupakan warna yang berenergi dan juga menyimbolkan kesegaran. Selain itu, tipografi yang menyerupai cairan menggambarkan tekstur smoothies kami. Kemudian ada tetesan pada logo yang menegaskan pesan segar dari produk kami. Nah, kemudian ada ikon gelas memudahkan identifikasi sebagai produk minuman. Nah, lanjut ke unggulan dan fitur utama dari produk kami. Nah, smoothies kolang-kaling kami merupakan yang paling baru dan belum ada di kalangan masyarakat karena ini adalah inovasi dari kami. Nah, smoothies kami ini dia tinggi serat, rendah kalori dan juga cocok untuk gaya hidup sehat generasi muda yang menjadi tren saat ini. Kemudian lanjut di PMC kami. Nah, yang pertama adalah K-Activist. Nah, yang pertama adalah menggunakan buah-buahan premium yang memiliki kestabilan dari rasa. Kemudian yang kedua adalah memberikan pelayanan yang ramah, cepat, responsif, dan sangat membantu kepada para pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan promosi dan dengan media yang semenarik mungkin di media sosial dan juga di wilayah sekitar Universitas Airlangga. Kemudian value proposition, yang pertama adalah minuman manis dan sehat sekaligus. Kemudian yang kedua adalah harga yang terjangkau. Yang ketiga adalah nama produk yang unik. Dan yang terakhir adalah produk inovasi baru berbahan dasar kolang-kaling. Kemudian yang ketiga adalah customer segment. Yang pertama adalah mahasiswa Universitas Airlangga. Yang kedua adalah dosen dan juga tenaga didik Universitas Airlangga. Kemudian yang terakhir adalah pelajar dan pekerja di sekitar wilayah Universitas Airlangga. Kemudian cost structure-nya yang pertama adalah biaya fix. Ada alat penyusutan per bulan, listrik, kuota internet, terus biaya variabelnya itu ada bahan baku dan juga gelas kemasan. Selanjutnya adalah key resource. Yang pertama adalah bahan baku, buah-buahan, dan pelengkap yang berkualitas. Yang kedua, alat produksi yang modern dan higienis. Yang ketiga yaitu merek produk yang sederhana, mudah diingat, dan sangat menarik. Yang keempat adalah pekerja memiliki keahlian yang kompeten. Dan yang terakhir adalah sistem pengelolaan keuangan yang terencana. Selanjutnya adalah customer relationship. Yang pertama yaitu layanan tanggung jawab melalui akun media sosial Slinks. Yang kedua yaitu membangun komunitas dan saluran di WhatsApp dan Instagram. Selanjutnya adalah channel kami yaitu media sosial, grup messaging, bazar, aplikasi support, dan salesperson. Selanjutnya adalah key partners. Yang pertama adalah supplier kolang-kaling, buah segar, dan susu ataupun yogurt. Dan yang kedua adalah mitra distribusi seperti ojek online dan kurir. Dan yang ketiga adalah event organizer, kampus untuk bazar dan promosi. Dan yang terakhir adalah komunitas mahasiswa dan UKM kewirausahaan. Selanjutnya yang terakhir adalah revenue stream. Yang pertama adalah modal awal dana pribadi. Yang kedua hasil penjualan langsung produk Slinks. Yang ketiga yaitu hasil penjualan online dan pre-order. Dan yang terakhir adalah sistem bagi hasil dan kerja sama apabila sudah ada. Selanjutnya adalah strategi penjualan kami. Yang pertama adalah harga terjangkau sebagai strategi utama. Yang kedua adalah harga awal dari 15.000 kami turunkan menjadi 12.000 agar sesuai dengan pasaran kami. Kemudian yang ketiga adalah promosi digital melalui Instagram. Terus yang selanjutnya adalah konten visual dan juga informatif dengan kesegaran, kualitas, kemudian keunikan produk. Selanjutnya adalah fokus target generasi muda. Dan yang terakhir adalah kombinasi harga promo dan digital marketing untuk meningkatkan popularitas.
Nah, data penjualan produk Slims ini kami berhasil menjual sekitar 105 produk dari periode September hingga November. Kemudian total pendapatan yang kami dapatkan sekitar Rp1.260.000 dengan pengeluaran Rp990.000. Kemudian juga laba yang kami dapatkan itu sekitar Rp270.000. Nah, kami melakukan penjualan itu selama 7 batch, di mana batch yang paling banyak kita produksi adalah terjadi pada periode ketiga yaitu 20 produk, dan batch paling sedikit yang berhasil terjual itu terjadi di periode keempat yaitu hanya 10 produk saja. Selanjutnya, analisis profit. Total penjualan yang kami jual sebanyak 105 unit dengan memasukkan Rp1.260.000 dan pengeluaran Rp990.000. Dan laba bersih yang kami dapatkan yaitu Rp270.000 dengan HPP per unit kurang lebih Rp9.429 dengan harga jual Rp12.000. Kemudian laba yang kami dapatkan kurang lebih Rp2.571 dan profit margin sebesar 21,4%. Kemudian ada return on cost juga sebesar 27,3%, sehingga usaha ini cukup menguntungkan dan biaya efektif. Potensi peningkatan melalui efisiensi bahan produksi kemasan. Kemudian prospek profit lebih baik dengan promosi dan efisiensi biaya. Nah, selanjutnya yaitu ada evaluasi dan rencana keberlanjutan. Nah, secara keseluruhan proses produksi ini itu sudah berjalan dengan sangat lancar. Namun, perbaikan yang perlu dilakukan adalah pada konsistensi blending dan juga pembagian tugas kepada tim produksi. Nah, kedepannya rencana keberlanjutannya yaitu dengan penjadwalan yang lebih teratur, peningkatan tampilan penyajian, dan dokumentasi proses perlu ditingkatkan untuk hasil yang lebih efektif. Baik, untuk selanjutnya adalah pembahasan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pembahasan yang kami jabarkan adalah melalui yang pertama, penerimaan generasi muda. Smoothies kolang-kaling produk kami itu menggabungkan antara kearifan lokal dengan tren modern, yang dimana mengubah kolang-kaling tradisional menjadi minuman modern dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mudah diterima generasi muda karena memang bentuknya dikemas dalam bentuk yang unik dan juga menarik dan sesuai dengan selera kekinian. Kemudian menjadi pilihan sehat yang mendukung gaya hidup sehat karena memang pola tren hidup sehat sedang meningkat pada generasi muda saat ini dan memiliki potensi besar sebagai inovasi pangan berdaya lokal dan berdaya saing yang tinggi, dan juga ini juga menjadi salah satu solusi bagi UMKM. Dan kemudian selanjutnya adalah preferensi generasi muda terhadap rasa, tampilan, dan manfaat. Untuk dalam aspek rasa, generasi muda itu menyukai cita rasa yang segar dan juga seimbang antara manis dan asam dengan tekstur yang tepat. Kemudian juga variasi tambahan yang kami ajukan yaitu dengan seperti tambahan yogurt dan buah-buahan itu menambah daya tarik bagi generasi muda. Untuk dalam aspek tampilannya, aroma yang wangi dan juga elemen visual seperti warna cerah dan topping menarik meningkatkan ketertarikannya. Sehingga desain kemasan yang modern dan juga praktis itu juga merupakan salah satu hal yang penting bagi generasi muda. Dan yang terakhir adalah manfaat gizi. Tentunya dalam smoothies kolang-kaling ini karena memanfaatkan buah-buahan dan semua bahannya adalah segar dan alami, itu menjadikan smoothies kolang-kaling menjadi susu berserat, kemudian kalsium dan fosfor yang mendukung kesehatan pencernaan dan juga tulang. Dan memang ini produk smoothies ini dianggap sekaligus menyegarkan dan bermanfaat bagi kesehatan. Selanjutnya adalah potensi ekonomi dan kontribusi terhadap pelestarian budaya lokal, di mana pengembangan smoothies kolang-kaling ini tentu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi karena memang signifikan juga bagi masyarakat lokal. Dengan adanya diversifikasi produk dalam smoothies kolang-kaling ini, permintaan terhadap kolang-kaling berpotensi meningkat sehingga dapat meningkatkan peluang usaha baru dan memperluas rantai nilai ekonomi lokal, sehingga dapat juga membantu stabilisasi harga kolang-kaling yang selama ini cenderung nilainya itu rendah karena memang pola konsumsi minumannya yang memang masih rendah juga. Selanjutnya, sedangkan dari segi wirausaha lokal, produk smoothies kolang-kaling ini menawarkan inovasi peluang bisnis yang mudah diadaptasi oleh UMKM karena modal produksinya memang relatif lebih rendah, kemudian memanfaatkan buah-buahan dan juga bahan bakunya itu memang mudah diperoleh, serta pembuatan yang memang mudah dan juga sederhana. Kemudian dari sudut pelestarian budaya lokal, pengembangan smoothies kolang-kaling ini berperan dalam menjaga keberlanjutan dan juga pelestarian dari kolang-kaling dan juga pohon aren sebagai sumber tradisional. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah inovasi dari smoothies kolang-kaling ini memiliki potensi tinggi dalam pemasaran yang relevan dengan generasi muda, dan itu juga dibuktikan dengan respon positif dari target pasar kami. Dan juga Slims dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai minuman fungsional berbahan dasar kolang-kaling dengan daya tarik kekinian dan pasar yang menjanjikan. Selanjutnya ada saran dari kami yaitu pemanfaatan bahan lokal perlu terus ditingkatkan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bahan pangan lokal yang ada di sekitar masyarakat itu banyak sekali, namun kurang sekali dalam pemanfaatannya. Selanjutnya ada inovasi dapat dilakukan melalui kombinasi rasa dan sentuhan kearifan lokal, serta masyarakat tidak harus selalu bergantung pada ide-ide pangan yang datang dari luar. Selanjutnya ada pengenalan bahan lokal yang perlu diperkuat agar pemanfaatannya lebih maksimal. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Ayo beli Slims karena segarnya bikin terombang.